nggak? Saya tanya dulu. Pernah dengar nggak besaran dan satuan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, apa itu besaran? Yang dapat diukur. Diukur, Bu. Sesuatu Apa? yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur. Apa? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka, Bu. Yang lain? Baru 37 orang. Nggak ada lagi yang mau join ini. Kalau nggak ada lagi, saya lock ya meetingnya. Walaupun sore, perkuliahannya sore, ya jangan menjadi hambatan gitu. Saya aja standby dari jam pagi sampai sore gitu. Nggak ada alasan. Oke, besaran ya. Jadi besaran ini segala sesuatu yang dapat diukur. Apa saja? Ya, panjang, kemudian masa, waktu, apa saja yang bisa diukur. Iya, yang penting bisa diukur. Kuat arus, kalau elektro kuat arus, kemudian apalagi namanya frekuensi. Tahanan. Iya, yang penting semua yang bisa diukur itu disebut dengan besaran. Satuannya bagaimana? Satuannya itu ukuran dari besaran tadi berapa? Itu satuan. Ya, di segala sesuatu yang dapat diukur itu namanya besaran. Ini besaran pokok, besaran turunan ya. Jadi besaran dibagi dua ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Pernah dengar ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Di SMA-nya pernah tahu nggak? Tanya dulu. Pernah, Bu. Kalau nggak tahu ya bukan salah kamu ya. Kalau kamu nggak ada yang tahu berarti memang di SMA-nya belum dapet ya. Tahu ini besaran pokok apa, besaran turunan apa tahu? Tahu, Bu. Jadi besaran pokok itu apa? Besaran pokok itu besaran yang telah ditetapkan, Bu, oleh internasional, Bu. Ya, jadi besaran pokok itu sudah ditetapkan. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar ya untuk menetapkan besaran-besaran lain ya. Nah, besaran turunan, besaran lain yang ditetapkan dari besaran pokok atau diturunkan dari beberapa besaran pokok. Contohnya kamu kenalnya volume. Jadi volume itu adalah turunan dari besaran pokok panjang. Seperti itu contohnya. Kemudian satuan. Jadi satuan itu ukuran tertentu dari satu besaran, patokan yang digunakan untuk mengukur. Misalnya Abdullah Sami. Nah, tingginya 170 misalnya. Sampai nggak tinggi kamu 170 Sami? Sampai, Bu. 100. Berapa? 80. 175. Nah, Abdullah Sami tingginya 175. Nggak tahu ya benar atau enggak ya. Dia bohong atau enggak, nggak tahu juga ya. Kita kan nembak-nembak contoh ya. Kita kan cuma kasih contoh. Oke. Tinggi Abdullah Sami 175 cm. Nah, tingginya itu adalah besaran. Atau panjang ya. Oke. Itu adalah besaran. Kemudian, satuannya itu adalah sentimeter. Ukurannya berapa dari besaran tadi? Nah, disebut dengan satuan. Jadi satuan ini ada dua macam. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku ini udah ditetapkan, udah ada standarnya. Artinya nilainya sama. Sama ya, mau dimanapun dia sama nilainya. Kemudian satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini satuan yang tidak ada standarnya. Jadi kalau kita menentukan nilainya itu tidak bisa menjadi patokan gitu. Ya, contohnya satu ember, satu gayung, seperti itu. Karena ember dan gayung itu nggak sama. Ya. Ember yang ada di Palembang nggak sama dengan ember yang di luar kota Palembang. Gitu. Oke? Nah, di dalam praktikum nanti, kamu melakukan yang namanya pengukuran. Ya. Kamu melakukan yang namanya pengukuran. Jadi praktikum kamu besaran dan satuan mekanik ini nanti kamu melakukan pengukuran. Ya. Nah, di dalam melakukan pengukuran ini nanti kamu akan menjumpai berbagai macam ketidakpastian atau nilai
kesalahan yang menyebabkan hasil pengukuran kamu itu mendekati nilai benar atau tidak, seperti itu. Ketidakpastian dalam pengukuran banyak ya sebabnya ya. Ada kesalahan bersistem, ya. Kemudian ada kesalahan kebetulan. Ya, kesalahan bersistem apa? Jadi sistem bisa sistemnya itu dari peralatan, dari human, atau dari faktor-faktor lain ya. Kalau ketidakpastian atau kesalahan kebetulan bagaimana? Kesalahan yang terjadi ya kebetulan saja pada saat kamu melakukan pengukuran. Seperti kesalahan penafsiran, keadaan penyimpangan, gangguan pada pengukuran dan definisi ini. Ada yang baru nggak bisa join ya? Oke. Nah, di dalam nanti ketidakpastian itu ada nilai sesatan absolut namanya. Nah, nanti ini sesatan absolut ini yang kamu tentukan nanti pada saat kamu melakukan pengolahan data praktikum. Setelah diberikan data praktikum kepada kamu, nah kamu akan mencari berapa nilai sesatan absolut ini yang berpengaruh nanti ke nilai hasil pengukuran kamu. Nah, nilainya itu setengah dari skala terkecil alat ukur. Skala terkecil alat ukur apa maksudnya? Misalnya kamu punya sebuah penggaris. Ya. Tingkat ketelitian dari penggaris kamu itu 1 mm. Atau skala terkecilnya itu 1 mm. Setengah dari 1 mm itu adalah sesatan absolutnya. Tapi alatnya belum dipakai, Bu. Kok udah ada kesalahan aja. Nah, itu yang disebut dengan sesatan absolut tadi. Ya, setengah dari skala terkecil yang dimiliki alat ukur itu sudah ada kesalahan di situ. Walaupun peralatan itu belum kita gunakan. Ya. Kemudian ada kesalahan absolut. Nah, kesalahan yang bersifat mutlak ya, tanpa kita memandang besarnya pengaruh kesalahan terhadap hasil uji. Jadi nilainya plus minus sesatan absolut. Contoh lagi, kamu punya neraca badan atau penimbang badan di rumah. Nah, skala terkecil dari penimbang badan kamu itu 1 kilogram. Ya. Plus minus setengah kilogram itu adalah kesalahan absolut. Artinya, penimbangan badan kamu, misalnya kamu punya bobot 50 kg misalnya. 50,5 kg atau 49,5 kg itu adalah hasil pengukuran kamu yang sebenarnya. Artinya kelebihan atau plus minus dari setengah kilogram itu. Itu yang disebut dengan kesalahan absolut. Ya, bisa kelebihan setengah kilogram atau kekurangan dari setengah kilogram dari massa badan kamu yang sebenarnya. Nah, di situ nilai kesalahan absolutnya. Kemudian kesalahan relatif, ya, dalam persentase kesalahannya. Nah, untuk kesalahan relatif, biasanya dalam hasil pengukuran atau dalam hasil perhitungan data yang memiliki nilai kesalahan relatif kecil dari 5%, itu biasanya datanya cukup baik. Tapi saya melakukan pengukuran ini, Bu, setelah saya kalikan, setelah saya bagi sesatan absolut alat ukur dengan hasil pengukuran yang saya lakukan, ternyata lebih besar, Bu. Hasilnya bisa 75% ini, Bu. Nah, berarti kalau hasilnya sudah terlalu besar, persentase nilai kesalahan relatifnya, itu artinya data yang kamu lakukan atau data ya hasil pengukuran yang kamu lakukan itu sangat jauh dari nilai sebenarnya. Caranya apa? Kamu harus melakukan pengukuran ulang. Atau kamu harus menganalisis lagi apakah sudah benar perhitungan data kamu atau belum. Seperti itu. Oke, solusinya. Yang kelima itu nilai terbaik. Nilai terbaik itu hasil ukur yang kamu dapatkan plus minus dari sesatan absolut kamu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Selesai sudah materinya. Saya mau bertanya. Silakan, Pak Bani. Tidak, Bu. Tadi salah, kawan.
Gimana? Gimana? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu izin bertanya, Bu, tentang sesatan absolut tadi, Bu. Itu sesatan absolut itu berlaku di mana saja, Bu, ya? Misalkan di waktu di tempat kerja nanti, Bu, misalkan ya. Iya, biasanya kalau sesatan absolut tergantung peralatan ya. Biasanya peralatan yang memiliki nilai yang memiliki skala-skala seperti itu ya, dia punya sesatan absolut. Kalau misalnya kamu teknik elektro ya, mungkin kamu punya multitester seperti itu ya, atau multitester apa sih namanya? Ya, multitester itu untuk mengukur berapa sih nilai hambatan dari suatu komponen, atau berapa sih nilai kuat arus dari suatu rangkaian listrik yang mengalir seperti itu. Itu ada alatnya yang disebut dengan multitester. Nah, multitester itu juga punya skala-skala. Ya, kalau misalnya nanti kamu lagi di pekerjaan misalnya, harus dianalisis juga itu. Apakah peralatannya itu sudah benar atau tidak. Nanti ada yang namanya kalibrasi ya. Nah, itu adalah proses memperbaiki nilai sesatan absolut dari alat ukur seperti itu. Jadi kalau di perusahaan ya banyak ya, apalagi kalau elektro ya, alat ukur untuk sensor-sensor seperti itu cukup banyak ya. Jadi segala yang penting semua peralatan yang memiliki nilai skala ya, dia pasti punya namanya sesatan absolut. Nah, disitulah nanti tugas kamu harus memperkecil kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh si peralatan yang kamu gunakan. Misalnya, saya waktu ke lapangan ini ngecek ini mengecek arus yang ngalir ini kok terlalu besar, nah, seperti itu. Ini padahal setelah saya saya cek di laboratorium, ternyata hasilnya nggak sebesar itu. Apa yang terjadi? Oh, mungkin pada saat saya ke lapangan itu kondisi peralatan yang saya pakai itu belum masih ada kesalahan di situ, atau ada penyimpangan dari alat ukur yang kamu pakai, seperti itu. Jadi artinya peralatan-peralatan yang kamu gunakan usahakan dalam kondisi yang terkalibrasi, artinya peralatan tersebut sudah sangat baik ya sebelum kamu menggunakan. Jangan sampai dari peralatan sendiri aja padahal sebelum dipakai itu kondisi sesatannya sudah sangat besar. Itu kenapa kita harus mengenal yang namanya ketidakpastian atau kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Apalagi teknik elektro ya, alat ukurnya sangat sensitif sekali karena memang untuk pengukuran listrik seperti itu. Ya. Oke ya. Jadi kalau untuk peralatan yang sangat mudah digunakan kalau dalam teknik elektro itu seperti multitester itu. Terima kasih, Bu. Multitester, kemudian alat atau alvometer, ya seperti itulah alat-alat ukur listrik yang sangat sederhana tapi sangat rentan ya dengan yang namanya kesalahan dalam pengukuran seperti itu. Oke. Nah di sini ya tugas kamu di sini melakukan yang namanya mengukur nilai kesalahan yang terjadi dalam atau selama proses pengukuran dilaksanakan seperti itu. Bagi ini praktikum besaran dan satuan ini sebenarnya praktikum yang sangat mendasar sekali ya sebelum kamu mengenal peralatan-peralatan yang jauh lebih canggih, yang jauh lebih menggunakan teknologi-teknologi dalam sistem listrik seperti itu ya. Ini peralatan yang alat ukur besaran dan satuan mekanik ini sangat dasar sekali.
Jadi kalau dalam praktikum dasar saja kamu sangat sudah tidak mampu, nah itu bahaya. Ya. Ya, apalagi kalau udah teknik elektro udah banyak ya, ada yang nanti sistemnya tegangan tinggi ya, lebih ke instalasi PLN seperti itu. Ada yang controlling konsentrasinya. Jadi banyak. Ada yang teknologi sistem transmisi, ada yang teknik tenaga listrik, ada yang controlling seperti itu. Itu lebih bahaya lagi kalau controlling mah udah pakai sensor-sensor semua ya, seperti panel-panel listrik itu. Itu lebih ini lagi, data-data aja yang muncul, asal ada sensor ada data, sensor ada data seperti itu. Jadi kalau yang sederhana ini aja kamu sudah ribet ya, sudah nggak sanggup, nah itu bahaya. Ya. Karena berbeda ya, kalau teknik elektro itu dia lebih ke peralatan, sama kayak teknik mesin seperti itu ya. Jadi praktikum-praktikum yang berhubungan dengan pengukuran ini akan sangat membantu seperti itu. Berbeda dengan teknik kimia. Kalau teknik kimia, walaupun mereka nggak menguasai pengukuran yang seperti ini, mereka nggak terlalu fokus ke penggunaan peralatan seperti itu. Mereka lebih ke kimianya, seperti ke proses, industri seperti itu. Jadi nggak terlalu terbebani. Kalau kamu, ya bahaya ya. Kalau teknik elektro nggak mampu melakukan pengukuran, ya itu bahaya. Oke. Jadi nanti inilah tugas kamu, karena kamu sudah menjadi mahasiswa, sudah meningkat statusnya dari siswa putih abu-abu menjadi mahasiswa. Nah, ini tugasnya ini nanti akan melakukan yang namanya perhitungan nilai ketidakpastian atau nilai kesalahan-kesalahan yang timbul pada saat melakukan pengukuran. Kenapa harus kesalahannya yang dihitung, Bu? Ya supaya kita tahu pengukuran yang kita lakukan itu apakah sudah mendekati nilai sebenarnya atau tidak, seperti itu. Sama aja kayak kamu punya kendaraan. Kenapa harus punya rem gitu? Rem itu untuk controlling kecepatan gitu. Bukan untuk sekedar memberhentikan mobil saja, enggak. Ya, artinya apa? Kecepatan yang saya capai ini apakah sudah apakah sudah seperti ini yang seharusnya gitu. Makanya ada kontrolnya di pengereman seperti itu. Jadi bukan sekedar untuk memberhentikan mobil saja, enggak. Jadi kamu berkendara dengan kecepatan segitu, apakah sudah sesuai dengan aturannya kecepatannya harus segitu. Ya, controllingnya di pengereman. Ini sama aja kayak gini. Kita mengetahui nilai kesalahan yang terjadi selama kita melakukan pengukuran, fungsinya apa? Supaya kita menghindari pengukuran yang harus benar itu seperti apa, dengan nilai kesalahan yang timbul itu sebesar berapa. Makanya kita menghitung berapa sih nilai kesalahan yang terjadi atau yang timbul pada saat kita melakukan analisis data pengukuran. Jadi paham ya? Jadi berbeda dengan SMA. Jadi kalau pemikirannya SMA itu, kenapa sih ngukur? Bukan ya, bukan sekedar mengukur gitu. Kamu sebagai mahasiswa, pemikirannya bukan hanya sekedar mengukur, ya, tetapi menganalisis hasil pengukuran yang dilakukan dengan kesalahan yang timbul sebesar segini, apa yang terjadi dengan pengukuran yang saya lakukan. Seperti itu. Jadi paham ya, karena levelnya udah meningkat dari siswa menjadi mahasiswa. Oke. Untuk teori pendukungnya cukup sekian ya, nggak usah banyak-banyak ya, karena memang tugas kamu nanti adalah menghitung nilai kesalahan yang timbul pada saat pengukuran. Oke, sudah sebentar sudah materinya. Nah, kemudian di pengukuran, di percobaan praktikum kamu nanti, kamu akan mengukur yang namanya pengukuran besaran pokok panjang, pengukuran besaran pokok massa, dan pengukuran besaran pokok waktu. Seperti itu. Di sini saya punya peralatan. Nah, ini adalah animasi dari alat ukur. Alat ukurnya namanya micrometer skrup. Nah, ini adalah animasi pengukurannya. Saya sudah coba capture dari simulator alat ukur yang saya punya. Kalau kamu mau, silahkan nanti download JavaScript ya. Ini playernya menggunakan JavaScript untuk ngeplay ini simulatornya ini. Ya, tapi saya sudah bantu coba
capture untuk memudahkan adik-adik semua dalam menghitung nilai pengukuran besaran pokok panjang dengan alat namanya ini mikrometer sekrup. Ya, artinya saya coba bantu share di sini, walaupun kamu praktikumnya online, ya setidaknya kamu mengetahui kira-kira gambaran peralatannya bentuknya seperti ini. Ini dalam bentuk animasi alat ukurnya. Oke, saya akan coba sharing cara menggunakan alat ukur ya. Kalau untuk bagian-bagian alat ukurnya, kemudian bentuk alat ukurnya itu silakan nanti dibaca di materinya. Karena kalau saya jelaskan di sini 1 jam nggak cukup waktunya untuk menjelaskan bagian peralatan dan cara menggunakannya, kemudian bagian-bagian dari peralatan itu. Oke, saya akan coba sharing cara membaca hasil ukurnya. Oke, nah di sini ada skala yang berwarna kuning ini namanya skala utama. Nah, yang berwarna hijau ini adalah skala putar namanya. Skala putar ini untuk nilainya itu 50 garis ya, atau skalanya itu sebanyak 50 garis. Nah, untuk skala terkecil dari mikrometer sekrup ini itu adalah 0,01. Jadi ini adalah 0,01 mm. Nah, nilai satu putaran penuh skala terkecil ini di sini di skala putar ini itu nilainya sama dengan 1 garis di sini di skala utama. Nah, di sini 50 garis. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Nah, di skala putar ini jumlah garisnya ada 50. Tingkat ketelitiannya atau skala terkecilnya 0,01 mm. 50 dikali dengan 0,01 mm itu nilainya sama dengan 0,5 mm. Nilai 0,5 mm itu sama dengan 1 garis di sini. Kenapa bisa? Nah, di sini 0, di sini 1 mm. Jadi satuannya di sini dalam milimeter. Dari 0 ke sini itu 1 mm. Nah, setengah di sini itu 0,5 mm. Sama dengan nilai 1 putaran penuh skala putar di sini. Artinya kalau ini kamu putar penuh, ya nilainya sama dengan 1 garis di sini. Terus bacanya bagaimana, Bu? Oke. Di sini tinggal kamu baca berapa skala yang muncul di sini. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. 9 mm. Kamu keep dulu 9 mm. Nah, kamu lihat lagi skala putar. Skala putar yang 1 garis dengan garis di skala utama ini, berapa nilainya? Kamu kalikan dengan 0,01. Nah, di sini ada 1, 2, 3. 3 garis yang 1 garis dengan garis di skala utama. 3 kamu kalikan dengan 0,01. Berarti 0,03. Oke. 0,03 tinggal kamu tambahkan di sini berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tinggal kamu tambahkan 9 ditambah 0,03 sama dengan 9,03 mm. Bisa ngikutin semuanya? Ya, Bu. Oke, bisa ya. Oke, jadi di sini perhatikan dulu. Nanti bagaimana, Bu, kalau misalnya ada skala di bawah sini, misalnya posisinya berada di sini. Mana not saya ya? Nah, misalnya posisinya di sini. Nah, misalnya posisinya di sini. Misal, untuk kelebihannya tetap segini ya. Nah, gimana cara bacanya? Berarti di sini 5, 5, 6, 7, 8. 8,5. Nah, kelebihannya di sini berapa? Berarti 3. 1, 2, 3. Berarti 8,5 ditambah dengan 0,03. Berapa? 8,5? 53. Kan di sini lah 5, 6, 7, 8. 8,5 ditambah di sini, ini anggap aja enggak ya. Artinya di sini ini lebih maju ya. Ini maju ke sini. 5 kamu tambahkan dengan 3 dikali 0,01. Berarti 0,03. 8,5 ditambah 0,03. Aduh, maaf. Berarti 8,03. 3. Oke. 8,03 ya.
8,53, maaf. Bisa ngikutin semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya, oke. Ya harapan saya ya seperti itu. Walaupun kondisi kamu online, kamu tetap mampu ya. Kamu tetap mampu. Nah, kalau posisi seperti ini berapa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ini udah dibantu ya untuk skalanya. Yang mana sih yang bertepatan udah dibantu? Oke, coba baca berapa? Berapa? 4,38. 4,38. Nol ya. Siapa tadi? Oke. Coba diulangi lagi. Siapa tadi? 4,88. Berapa? 4,88. Berapa, Zaki? 4,38. 4,38. 4,3. Oke, 4,38. Yang lain bisa? Yang lain bisa. Apa yang lain tidurnya itu gimana? 4,538, Bang. Hah? 4,5 apa 4,3? Apa 4,38 atau 4,58? Atau 4,88? 4,88. Itu 4,88. Nah, kira-kira satu garis di sini ada nggak? Ada yang di bawah. Yakin? Satu garis di bawah ini nilainya berapa dulu? Ibu tanya. 0,5. 0,5. Nah, kira-kira 38 ini sudah sampai 0,5. Dia kalau udah sampai dia ke skala 50, baru dia akan muncul satu garis di bawah sini. Jadi kalau belum sampai skala di sini itu 50, nah belum muncul di sini. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kalau seperti ini skalanya, berarti kamu cuma 1, 2, 3, 4, 4,38. Tapi kalau misalnya muncul skala di sini, ya baru kamu bilang itu 4,88. 4,5 ditambah 0,38 seperti itu. Ini kan belum ada nih kelihatan satu garis muncul di sini. Berarti kamu masih tetap membacanya 4,38 seperti itu. Ibu ada contoh nggak ya? Bentar ya. Yang lain bisa ngikutin nggak? Oke, coba ini dulu. Coba dulu baca yang mana lagi. Nah, coba ini. Ada yang bisa nggak baca ini? Yang bisa nggak? Berapa ini kira-kira? 8,29. Berapa? 8. Oke, 8,29, Bu. Oke, good. 8, iya, oke. 8,29. Ntar Ibu cari dulu kira-kira ada yang ini enggak? Ada yang ya. Maksudnya biar kamu bisa baca semuanya. Biar semuanya bisa. Nah, posisi seperti ini. Dan copy. Nah, seperti ini. Berapa kira-kira? Muncul nggak? Masih muncul nggak screen-nya? Sih ya. Masih, Bu. Oke, coba. Sekarang coba baca berapa? 8,86. Berapa? 8,86, Bu. 8,86. Oke, yang lain bisa nggak? Kalau nggak tahu tanya ya, jangan sampai bingung berlarut-larut ya. Ini kan 5, 6, 7, 8. 8,5. Kita keep dulu 8,5. Ditambahkan dengan 36 dikali dengan 0,01. Berarti 0,36. 8,5 ditambah 0,36. Berarti 8,86. 6, Bu. 6. Yang lain bisa atau yang lainnya tidur? Bisa, Bu. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Kalau bisa. Kita next. Ibu ada lagi
Satu lagi alat ukur besaran pokok panjang namanya jangka sorong. Nah, ini kecilan lagi. Nah, ini namanya jangka sorong. Jadi, pernah dengar nggak jangka sorong? Pernah, Bu. Oke, pernah ya waktu SMA. Oke. Nah, di jangka sorong ini, Ibu ada punya dua tipe. Ada tipe yang skala terkecilnya seperti ini, ada lagi yang seperti ini. Nah, yang satunya seperti ini. Nah, ini skala utama, ini skala nonius. Apa maksudnya skala nonius? Skala nonius itu skala artinya di antara satu garis dari 0 ke 1 mm di skala utama ini ada yang mewakili lagi skalanya di sini. Artinya skala nonius ini posisinya itu berada di antara 0 sampai 1 mm di sini. Kemudian, nah seperti ini. Di sini ada skala noniusnya ini. Dari 1 ke 2 mili juga ada seperti ini, seperti itu. Nah, jadi untuk bagaimana cara menentukan skala terkecilnya? Bingung kamu kan, ini gimana ini? Nah, jarak dari 0 ke 1 mm di sini itu diwakili oleh sepanjang ini. Artinya panjang skala noniusnya ini juga 1 mm. Dari sini ke sini itu 1 mm. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana menentukan skala terkecilnya ini? Nah, 1 mm kamu bagi dengan jumlah garis yang ada sepanjang ini. Sepanjang yang skala yang berwarna kuning ini. Itu jumlah garisnya ada 50 garis. Untuk menentukan nilai ini berapa? 1 mm kamu bagi dengan 50 garis. Berapa nilainya? Berapa? 0,2. 0,0. Ya, 50 kan garisnya ini. Benar apa 50, Bu? Ya udah kita hitung 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 50 garis. Jadi 1 dibagi 50 sama dengan 0,02. Oke, 0,02 mm. Jadi tingkat ketelitiannya atau skala terkecilnya dari jangka sorong ini adalah 0,02 mm. Oke, sekarang ini udah Ibu tandain untuk berapa hasil yang ditunjukkan oleh alatnya. Jadi kita tinggal baca. Bacanya gimana, Bu? Bacanya angka yang sudah dilewatin 0. 0 posisi